Ada cerita di kitab Sahih Bukhari, ada di Muslim ada. Ikut bab istihbabi sholatid duha. Bab kesunatannya sholat duha. Di situ kesaksian Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah dan para sahabat yang lain. Kesaksiannya itu unik. Saya hafal teksnya itu. Wa in pakai in mukhaffafa min as-sakila wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu ayya'malahu khasyata ayya'mala bihin nas fa yufradu alaihim. Nabi itu sering mencintai satu amaliyah tertentu, sering sekali. Nabi itu kalau melihat sholat duha itu senang sekali. Tapi saking senangnya Nabi itu senang lihat sholat duha. Tapi Nabi itu harus kena konstitusi. Kalau saya sholat duha terus, nanti dikira wajib, dikira tandingan sholat maktubah 5, jadinya 6. Maka Nabi harus meninggalkan itu supaya sholat duha gak dianggap nopo wajib. Maksud kalau jenengan duha ge sunah Rasul, boten duha ge sunah Rasul ngoten maksudnya. Jadi kok kiai kula api-api kiai. Terus jadi konstitusi hukum itu yang duha ya anut sunah Rasul, yang tidak duha juga anut sunah Rasul. Karena dengan cara itu duha gak dianggap nopo wajib. Nah, terutama sing duha golek dhuwit iku wajib ninggal. Mergo nek ra mandi terus nyalahno pangeran. Jare duha mari sugih jebule tambah melarat. Daripada sampean sudon mbek kiai-kiai mendingan mboten duha. Nggih wonten sing kurang ajar takok ngeten. Ala Gus Cina ra duha ya sugih. Malah panjang bangsa ngoten-ngoten niku mun lereni mawon pun mboten niku. Saya tadi jagungan sama Habib Muhammad, saya itu akrab sekali sama beliau. Jadi ulama itu ada yang megang model kayak saya. Saya beri contoh kedua. Semua sahabat, saya ulang lagi, semua sahabat itu tofu rukbanan. Ketika tawaf ifadah itu tofu rukbanan. Apa? Tofu musyatan. Semuanya tawaf secara jalan kaki. Ya, tofu musyatan. Semuanya jalan kaki. Kecuali Rasulullah SAW. Nabi itu malah tofa rokiban. Nabi tawaf itu sambil mengendarai unta. Dan semua rawi sepakat saat itu Nabi itu sehat. Sirinya apa? Andaikan saat itu Nabi kok ikut tawaf secara masyian, secara jalan kaki, maka dikira tawaf jalan kaki itu syarat sah. Maka akan ada tambahnya, syaratnya tawaf itu berputar 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, posisi suci. Syarat ketiga adalah dia harus jalan. Barokahnya Nabi rokiban, diketahui bahwa tawaf itu tidak termasuk syarat sah adalah dengan cara apa? Masyian ya boleh, rokiban boleh. Maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ngendikan ketika Nabi melakukan sesuatu yang dalilul jawaz untuk menunjukkan kalau itu boleh, itu pahalanya di atas yang melakukan sunat karena ini menjaga konstitusi. Jadi gampangannya sampean misalnya duha 8 rakaat sampai kula ora duha, ketoke ganjarane kathah kula mboten duha. Mergo kula mboten duha tapi mulang, maksudnya mulang halal haram. Sampai duha golek dhuwit niku mesti keramat kula niku. Terus tarife sunat itu mandub atau sunat tarife ku kalih. Nak dilakoni untuk ganjaran niku wong saleh-saleh. Terus yang setengah soleh kados kula nganggo definisi kedua, nak ditinggal ora apa-apa. Lah kula niku milih sing nak ditinggal ora apa-apa. Nggih tak baleni tarife sunat seperti nak dilakoni untuk ganjaran, nak ditinggal ora apa-apa. Sampeyan milih sing pertama apa kedua? Berarti setengah soleh dong. Mun sami kalian kula mun. Nak kepengen sing pertama nggih kados Habib Muhammad. Sing kados kula mawon lah gampang. Terus sebagai bentuk penghormatan kula teng majelis niki, majelis Rubat Syadiliyah napa Nurul Anwar napa mawon lah istilah. Saya tentu punya kenangan kathah kalian Gus Wafi. Saya ini teman kakak-kakaknya, mun kados dulur kan. Kula ini sak kamar kalian Gus Kamil, Gus Zofur. Kemudian ada adik-adik angkatan kados Gus Wafi, Gus Yasin sedanten. Terus di majelis ini kula niat dari rumah mau bacakan Shahihul Bukhari tentang Sayyidul napa? Istighfar. Kenapa saya baca itu? Sebagai dukungan pada Gus Wafi bikin Thariqah Syadiliyah. Orang itu B. Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam mazhab Syadili.
Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering kalau istighfar itu sering tidak kuat. Bukan karena balilo, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balilo. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis eling dosa ini, seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngurmat istri, ngurmat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya ngenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Sadili itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Sebagaimana nasnya Rasulullah SAW, Abu ulaka bi ni'matika aliyah, Abu ulaka bi ni'matika aliyah, bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Wes sampean sholat misalnya ora salah cara fikih, tapi cara malaikat delok wis seneng, capek gelem sujud, wis bener, wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yene ya ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes cara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes, cawaras mergo gelem napa sujud. Ora entuk ganjaran lan di statusno waras pun keren, waras. Makanya di kitab Madzhab Sadili ini kalau bela Gus Wafila yang ngarang hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, itu muridnya Abu Hasan apa? Asy-Syadzili. Dan cerminan Madzhab Sadili ya di kitab hikam itu. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Lakukan. Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu enggak sah, tapi malaikat bisa enggak nyalahkan Anda. Misalnya 5 ada sabah tawwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar tawwa, kenapa Anda membaca takbir? Tidak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir, Anda yang membaca takbir Allahu Akbar, Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pasti itu keren. Nah, ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Shaykhul Hikam, kafa min jazai iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didhawuhna Gus Yasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Terus kula suwun ketika nanti sama nani syaradat masaya sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bi ni'matika alayya.